kalau orang punya prinsip hidup yang dalam, bukan sekedar sesuatu yang banyak orang menggampangkan sesuatu sebagai prinsip begitu, banyak gitu. Okay. Ada hal-hal yang simpel jadi prinsip, tapi ada hal-hal yang sangat prinsipil dianggap sepele gitu ya. Orang-orang yang paling berhasil dari sisi leadership, dari sisi manajemen, strategic management gitu. Banyak di tengah jalan itu dia akan ketemu lag gitu. Dan kita bisa baca itu, referensinya banyak di sejarah orang-orang hebat ketika dia membangun sesuatu, di belakangnya dia kecewa terhadap keluarga maupun terhadap perusahaannya, terhadap followernya gitu. Betul. Tapi orang-orang yang punya dimensi spiritualitas kuat ketika dia membangun sesuatu, membangun leadershipnya, membangun timnya, saya melihat di akhir hidupnya dia meninggalkan begitu banyak warisan gitu, dan itu hidup sampai tadi. Baik, selamat pagi teman-teman BHR Talks. Ketemu lagi kita pada pagi hari ini dengan session BHR Talks. Tentu akan ketemu dengan teman, sahabat, inspirator-inspirator yang memang sudah saya kenal, dan semoga ini akan menjadi inspirasi juga untuk teman-teman semua. Oke, nah teman-teman, kalau selama ini teman-teman berpikir bahwa kalau misalnya orang yang belajar ilmu eksakta, ilmu murni gitu ya, itu agak sulit untuk bisa masuk di dalam satu komunitas yang berbicara soal sosial, sesuatu yang bersosialisasi gitu ya, di mana biasanya orang-orang yang memiliki latar belakang ilmu eksakta itu biasanya berpikirnya sekuensial gitu. Ini agak berlawanan dengan cara berpikir di dunia nyata yang lebih banyak mungkin berurusan dengan ilmu-ilmu sosial. Tapi narasumber kita kali ini, inspirator kita kali ini agak sedikit berbeda gitu. Inspirator kita kali ini latar belakangnya adalah seorang sarjana ilmu fisika dari satu perguruan tinggi yang sangat terkenal di Indonesia. Dan saya nggak ngerti apa yang mendorong beliau itu bisa masuk ke satu industri yang seharusnya isinya orang-orang sos gitu. Dan ternyata beliau ini adalah salah satu orang yang berhasil, saya adalah salah satu mantan muridnya, membuat orang-orang yang kepekerjaannya harus bersosialisasi itu bisa sukses gitu loh. Padahal latar belakangnya belajar fisika yang mungkin atom, elektron dan semacam itu gitu ya. Beliau adalah orang yang pertama kali ngajarin saya tentang ilmu asuransi beberapa tahun yang lalu. Jadi training saya tentang asuransi pertama kali adalah beliau yang mengajar. Dan saya agak sedikit jiper terus terang ketika pertama kali ketemu beliau, karena beliau memperkenalkan diri dengan namanya yang unik. Begitu kita tahu namanya, kita pasti bisa menebak orang ini asalnya dari mana. Saya pikir, dalam pikiran saya, orang dari Indonesia Timur itu pasti galak gitu kan, menakutkan gitu kan. Tapi ternyata enggak. Beliau ini orang Indonesia Timur, nanti beliau akan cerita asalnya dari mana. Lebih Jawa daripada saya yang orang Jawa gitu, teman-teman semua. Nah, kita sambut Mas Novi Palijama. Selamat pagi, Mas Novi. Pagi. Saya panggil biasanya Mas Noval ya. Iya. Nah, teman-teman kita panggilnya Mas Noval. Pagi, Mas Noval. Ya. Pagi, Mas Bas. Aduh, gimana kabar? Bisa ada di BHR Talks ya. Sama-sama. Apa kabar hari ini, Mas Noval? Baik, Mas Bas. Saya bangun pagi dan saya ingat kegiatan saya yang pertama ini untuk bisa hadir di BHR Talks gitu ya. Saya sudah lihat beberapa show-nya BHR Talks ya. Salah satunya Bu Nina ya, Bu Nina. Luar biasa. Sicilia Nina ya. Ya. Beliau leader yang luar biasa lah gitu ya. Nah, Mas Noval, tadi kan namanya Novi Palijama. Teman-teman pasti juga sudah bisa menebak asalnya dari mana. Betul asalnya dari Ambon ya, Mas Noval ya? Saya Ambon asli, Mas ya. Papa asli, Ambon, ya? Mama Ambon. Ya. Lahir juga di Ambon ya? Saya lahir besar di Ambon. Lahir besar di Ambon. Tapi tadi saya harus declare bahwa Mas Noval ini lebih Jawa daripada Memang orang Jawa. 11 tahun saya di Jogja. Nah, itu tahun di Jogja, kuliah, ketemu istri gitu, ketemu istri orang Klaten gitu. Oke. Ya, istri orang Klaten, lalu ya
tahun 2002 kita menikah gitu. Jadi kira-kira sekarang udah hampir memasuki 19 tahun ya, Mas. 19 tahun. Gitu. Bulan Juli nanti kita memasuki usia perkawinan 19 tahun. Iya, kita nggak berselisih banyak ya, Mas ya. Mas Noval kan dulu di alumni Universitas Gadjah Mada, betul ya Mas ya? Yes. Jurusan fisika atau fakultas MIPA ya, MIPA fisika ya. Yeah. Pertanyaan saya Mas Noval ini sekarang berkecimpung di industri jasa keuangan, which is itu ketemu dengan orang-orang yang memang perlu banyak sosialisasi. Ada gampang nggak sih waktu pertama kali dari fisika, kemudian ketemu dengan ya asuransi gitu, orang-orang asuransi yang tidak fisika sama sekali gitu, Mas? Iya, memang prosesnya tuh panjang gitu ya, Mas Bas. Oke. Saya pertama sih asuransi pertama kali sih AIG Lipo ya. AIG Lipo. AIG Lipo. Oke. Ya, saya masuk AIG Lipo itu sebagai underwriter sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman AIA yang lama sekali gitu ya, yang misalnya di daerah Bandung sampai Makassar gitu ya, termasuk Pak Kun tadi itu dulu underwriter-nya di Bandung gitu ya. Saya underwriter, saya koordinator underwriter-nya. Jadi saya pernah masuk underwriter. Kemudian lalu bos saya pindah, di challenge untuk bagian yang lain waktu itu kalau nggak salah admin premi begitu. Saya admin premi. Lalu kemudian ada supervisor yang keluar, mau nggak challenge di admin claim? Saya mau challenge admin claim. Lalu sampai suatu saat ada supervisor proposal, employee benefit keluar, dia challenge saya, mau nggak? Saya mau. Ya, belajar lagi gitu. Lalu sampai akhirnya saya turun ke bagian training, gitu. Saya turun ke bagian training group dulu, training employee benefit. Yeah. Lalu kemudian di-challenge lagi di training individu. Kata bos training individu bilang begini, kalau mau liga, gitu mesti di liga utama, jangan biasa-biasa saja. Jadi saya turun di individu. Nah, singkat cerita dia pindah, terus dia tantang saya, kamu jangan cuman main di training saja, harus benar-benar bisa bernafas bersama orang-orang sales yang kamu trainingin itu, bisa di sales management juga. Ya. Saat ini itu yang membawa saya gitu, sampai saat ini. Sampai hari ini. Oke. Nah, tadi kan Mas Noval kan lulusan fisika, masuk pertama di underwriting. Ada jembatannya nggak sih ilmu fisika sama underwriting itu? Nggak ada sama sekali, cuma logika doang ya. Logika benar, aja ya? Cuman logika aja gitu. Dan saya bayangin kalau karir dari pertama ada di situ sampai dengan hari ini, berarti udah berapa tahun tuh Mas? Dari tahun 2000 ya, berarti sekarang hampir 21 tahun. 21 tahun. Pasti ini dunia yang menyenangkan dong. Kalau sudah sampai 21 tahun, apa sih yang menurut Mas Noval menyenangkan dari dunia ini gitu? Dunia para financial consultant, dunia para agen asuransi, apa sih sebenarnya yang menyenangkan, Mas? Sebenarnya yang menyenangkan dari dunia asuransi ini saya dapat sekitar 10 tahun belakangan gitu ya, 10 tahun belakangan. Ketika saya diminta untuk build agent gitu ya, gitu. Saya diminta untuk build agent, memastikan agent untuk bisa dia konsisten dengan aktivitinya dia. Waktu itu namanya BDM, Branch Development Manager begitu ya, di Manulife waktu itu. Jadi saya bareng mereka gitu, lalu melihat orang berhasil itu sangat mengenergize, membuat bangga, membuat puas. Nah, itu yang buat saya senang di sini itu. Dia berlanjut terus gitu, bertemu dengan orang-orang yang tadinya dia merasa bahwa saya nggak bisa gitu, tapi ketika kita berproses bersama, lalu dia merasa, wah saya bisa coba, dan dia bisa, dan dia berhasil. Wah itu yang membuat saya senang di sini gitu. Jadi sudah kadung senang, benar-benar senang di sini, Mas. Oke. Challenge paling besar apa tuh, Mas, kalau dilihat dari perjalanan? Kan Mas Noval tadi 10 tahun happy ketika berhadapan dengan teman-teman sales yang, ya mohon maaf ya, saya juga termasuk bagian dari orang-orang yang ada di dalam asuhan bimbingan Mas Noval ya. Dan saya terus terang adalah salah satu orang yang mungkin di antara banyak agen asuransi itu yang rada susah diatur. Karena kita merasa bahwa, lo kita entrepreneur kok gitu. Ngapain Anda saya sebagai orang... Itu, di awal-awal, wah. Apa Mas yang paling... banget ketemu Mas Basri, aduh. Itu luar apa biasa. Yang ini jadi challenge paling utama dan menurut Mas Noval, ini yang kayaknya justru membentuk Mas Noval menjadi Mas Noval yang seperti hari ini gitu.
challenge paling besar itu saya rasa adalah ketika kita berpikir bahwa kita bisa membawa orang sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Saya pikir misalnya saya lihat salah satu leader dia bisa gitu ya. Saya berusaha dan tipikal saya itu bukan sekedar hanya by textbook begitu ya Mas. Strategi manajemen, activity management enggak. Saya terus terang ini agak personally gitu ya, tapi saya betul-betul mendoakan orang itu, misalnya gitu. Saya memastikan bahwa saya bareng dia. Nah, gitu. Ini yang menarik nih. Itu. Mas Noval ini sangat religius. Nanti kita akan bahas sisi religiusnya Mas Noval. Tapi menarik nih. Jadi justru dibawa dalam doa ya Mas ya? Iya, itu kebiasaan saya itu. Saya bareng dia gitu. Dan ternyata di tengah jalan itu dia nggak mau gitu loh. Itu yang wah itu challenging banget buat saya. Apa saya seringkali ada di posisi itu ketika saya bergeser dari trainer ke sales management gitu ya. Dulu trainer saya akan bicara, apa yang teman-teman lakukan itu tidak mengimbas pada saya gitu. Jadi saya betul-betul merasa pure memotivasi, mendevelop gitu. Tapi ketika ada target yang mempengaruhi, ini challenge besar saya untuk saya merasa begitu. Ada orang yang melihat saya dari sisi itu, jangan-jangan dia berpikir bahwa saya ada sesuatu gitu. Mungkin ada ya yang ini kan targetnya Mas Noval, kenapa dibebani kita? Mungkin ada orang yang begitu ya. Betul, itu challenge terbesar situ ya. Bagi saya itu hal yang dan itu signifikan saya rasakan gitu. Ketika saya dari trainer pindahnya ke sales management, ketika develop orang itu berbeda sekali. Gitu. Ya. Oke. Nah, Mas Noval. Tadi kan bahwa ternyata challenge terbesar adalah sebenarnya Mas Noval pengen berada dalam posisi yang sangat tulus gitu ya. Tapi karena tadi Mas Noval juga berada dalam satu korporasi yang itu ada target, kadang-kadang suka ada dilema ya, bahwa itu targetnya Mas Noval seolah-olah Mas Noval ada orang yang berpikir Mas Noval neken orang untuk supaya targetnya bisa tercapai gitu kan. Which is itu sebenarnya bukan Mas Noval banget ya, karena tadi ternyata keberhasilan orang dibawa dalam doanya, termasuk para leader. Itu yang saya lihat Mas Noval, saya sering baca postingan Mas Noval di sosial media, di Facebook. Mas Noval concern banget pada satu value leadership gitu ya. Nah, menurut Mas Noval nih, kalau setelah berinteraksi dengan sekian banyak leader, kemudian agent gitu, sebenarnya kenapa sih Mas Noval merasa penting bahwa untuk bicara soal leadership di hari-hari ini gitu? Kenapa itu menjadi satu isu yang penting gitu, Mas? Saya melihat ada satu kata yang mungkin sudah usang hari-hari ini, itu integrity gitu. Dan bagi saya itu spektrum leadership yang menurut saya paling strong gitu ya. Orang mungkin bicara soal integrity itu soal kesatuan kata dan perbuatan gitu. Tapi saya melihat integrity itu sebuah kesatuan antara nilai-nilai yang kita yakini gitu. Bahkan menurut saya itu faith gitu ya, faith. Dan itu kita benar-benar resapi dan menjadi prinsip kita dalam kehidupan. Yang kita yakini dan kita sikapi, kita tuturkan, kita kristalisasikan dalam perbuatan kita. Dan itu dia harus benar-benar menyatu gitu ya. Nah, bagi saya memang setiap orang akan berproses untuk itu gitu. Pasti. Tapi kelihatan sekali orang yang ingin menampilkan bukan menampilkan, orang yang betul-betul mengutamakan integrity dalam leadership-nya itu. Nah, bagi saya ada banyak tantangan yang terjadi dalam leadership seseorang karena dia punya persoalan integrity-nya itu. Persoalan integrity. Karena bagi saya orang bisa naik ke puncak gitu karena skill dan knowledge gitu ya. Tapi orang hanya bisa bertahan di atas because of integrity, menurut saya itu. Dan integrity itu bagi saya dimensi spiritual itu lebih besar ketimbang sekedar apa yang orang lihat gitu ya. Kesatuan bicara dan tindakan. Nah, Mas Noval, kalau kita bicara soal tadi leadership dipengaruhi suksesnya seseorang itu dipengaruhi oleh salah satunya oleh integrity tadi. Jadi kalau kita bicara integrity, apa sih sebenarnya yang bisa membentuk seseorang itu bisa punya
integritas yang sangat tinggi, kok ada juga orang yang sama sekali nggak ada integritas gitu. Maksud saya begini, tentu kita sadari bahwa orang itu punya background hidup yang beraneka macam gitu ya, yang itu juga mempengaruhi mindset atau cara berpikirnya gitu kan. Tapi kalau kita bicara integriti kan harusnya kita punya satu kesamaan pandangan gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih Mas yang mempengaruhi seseorang bisa punya integriti bagus atau tidak bagus berdasarkan pengamatan Mas Noval terhadap leader-leader yang selama ini Mas Noval sudah bina gitu. Apa yang membuat orang itu bisa punya integritas tinggi, ada yang enggak gitu? Kalau saya lihat ada banyak orang yang cepat sekali itu ingin menjadi seseorang gitu ya. Padahal menjadi seseorang itu seringkali kan orang hanya lihat seperti puncak gunung gitu ya. Dia tidak bisa lihat puncak gunung es gitu, dia tidak bisa lihat di bawah gitu ya. Ada orang yang melihat orang sukses gitu, tapi tidak pernah tahu bahwa dia, misalnya BHR itu, orang sekarang melihat begini, megah gitu. Orang nggak pernah tahu di bawahnya itu bagaimana gitu. Pernah gagal ngontrak tempat beberapa kali, nyewa kafe untuk interview segala macam gitu. Habis itu dikecewakan, kemudian balik lagi. Itu bagi saya banyak orang mengcopy atau melihat sesuatu di luar dia yang dia inginkan tanpa dia menyadari betul bagian yang harus dia lalui gitu, bagian prosesnya yang harus lah ya. Iya, proses yang harus dia lalui gitu. Nah, bagi saya ini kalau tidak matang gitu ya, kalau tidak matang dan tidak kembali kepada integriti itu gitu. Jadi orang melihatnya terlalu simpel gitu. Orang melihatnya terlalu simpel. Kalau orang punya spiritualitas yang bagus gitu ya, kalau orang punya prinsip hidup yang dalam, bukan sekedar sesuatu yang banyak orang menggampangkan sesuatu sebagai prinsip begitu, banyak gitu. Ada hal-hal yang simpel jadi prinsip, tapi ada hal-hal yang sangat prinsipil dianggap sepele gitu ya. Gitu. Nah, saya lihat orang tidak banyak yang berhasil karena begitu. Karena menjadi berhasil tidak sekedar keinginan saja. Dan ini bagi saya ini adalah problem soal integritinya dia. Ada ketidakseimbangan antara dia melihat realitas dengan spiritualitas, dengan kemampuan dia. Lalu apalagi ketika dia mengaplikasikan itu dalam tindakannya dia, pilihan-pilihannya dia. Itu nggak integral gitu. Nah, kalau tidak integral, ini kacau. Kita nggak bisa fokus untuk sesuatu gitu. Menjadi sesuatu tidak bisa sekedar menginginkan saja gitu. Prosesnya itu. Nah, ini, mau menjalani prosesnya ya. Mau jalani proses. Itu nggak main-main gitu. Orang seringkali, wah ketularan dong. Kalau penyakit kulit sih cepat ketularan gitu. Tapi sukses sih belum tentu ketularan. Belum tentu ya. Iya. Dan itu dimensi saya kira prosesnya itu. Iya, saya kira itu menjadi challenge terbesar di hari-hari ini karena kita banyak menemukan idola-idola kita di sosial media. Bisa di mana idola-idola itu hanya kita lihat di sosial media. Jadi kehidupan nyatanya kita nggak pernah bisa lihat kan. Itu dia. Saya kira challenge terbesar kita membangun integriti itu di situ ya. Kita hanya lihat, wah ini orang ini sukses nih, kita bisa jadiin dia idola. Tapi kita nggak pernah mau lihat proses dia seperti apa ya Mas ya. Saya sih melihat sehebat apa sebuah proses itu unik tetap. Dan itu personalized. Unik ya, unik dan personal, betul. Iya, jadi kalau itu buat BHR, pengalaman itu mungkin menjadi hikmah buat kita, menjadi inspirasi. Tapi sometimes tidak bisa jadi patokan buat kita. Gitu. Betul. Karena itu personalized. Nah seringkali orang, kemarin dia begini, saya juga bisa begini. Ada istilah begini, kalau saya bisa, Anda bisa. Itu ada bahayanya. Saya lihat, itu ada bahayanya. Gitu. Kalau saya bisa begini, mungkin saya tidak harus seperti dia, bisanya begitu. Saya bisanya yang lain. Gitu. Oke. Jadi belum tentu apa yang kita lihat itu bisa cocok untuk kita. Jadi kita cuma bisa ambil value dan inspirasi, tapi prosesnya kita tetap harus mau jalanin ya. Gitu kira-kira ya Mas Noval ya. Iya, dan itu unik. Dan itu unik ya. Orang. Ya. Benar. Nah, Mas Noval, kan saya lihat kan gini juga. Satu hal yang menurut saya menarik dari Mas Noval ini adalah
Mas Noval adalah salah satu inspirator mengenai, ya kita bicara tadi leadership, integrity, yang sangat religius dan spiritual. Ya, nilai-nilai religiusnya tinggi. Kalau saya baca sosial medianya Mas Noval, tidak ada satupun postingan yang tidak ada pesan religinya gitu. Nah, kalau tadi kita bicara tadi integrity itu dibangun dari proses, dibangun juga dari mindset. Kalau kita bicara sisi religius dan spiritual seseorang, seberapa besar sih Mas itu mempengaruhi juga gitu? Karena kan di hari-hari ini kan kita ngomong terus terang aja di zaman bisnis yang makin kencang seperti ini, di mana target hidup juga makin tinggi, banyak orang yang kadang-kadang melupakan sisi itu gitu. Nah, kalau menurut Mas Noval, seharusnya kalau kita mau bicara tadi leadership dengan integrity tadi, seberapa besar faktor religi dan spiritualisme itu tadi, spiritualitas lah, bukan spiritualisme, spiritualitas gitu. Dan kenapa Mas Noval tuh menggaung-gaungkan terus gitu dari sisi ini? Bagi saya kalau bicara leadership itu berarti kita bicara human being ya. Kita bicara manusia apa adanya gitu ya. Itu dan orang tidak mungkin, bagi saya begini misalnya ya, seorang leader gitu tidak mungkin bisa berdiri di depan followernya dengan teguh dan menjadi teladan kalau dia tidak pernah berlutut di depan Tuhannya. Oke. Bagi saya itu. Jadi seorang leader itu tidak akan menjadi teladan dan bisa menginfluence timnya dengan teguh, dengan penuh karisma, dengan penuh ketulusan kalau dia tidak pernah menjadi seorang yang bisa berlutut di hadapan Tuhannya dan membawa beban leadership-nya itu. Bagi saya ini orang-orang yang paling berhasil dari sisi leadership, dari sisi manajemen, strategic management gitu. Banyak di tengah jalan itu dia akan ketemu lag gitu. Dan kita bisa baca itu referensinya banyak di sejarah orang-orang hebat ketika dia membangun sesuatu di belakangnya dia kecewa terhadap keluarga maupun terhadap perusahaannya, terhadap followernya gitu. Tapi orang-orang yang punya dimensi spiritualitas kuat ketika dia membangun sesuatu, membangun leadership-nya, membangun timnya, saya melihat di akhir hidupnya dia meninggalkan begitu banyak warisan gitu lah, dan itu hidup sampai saat ini gitu. Nah, bagi saya tidak ada hal yang bisa memandu kita lebih baik, menginspirasi kita lebih hebat ketimbang ya kembali kepada yang menciptakan manusia itu gitu. Karena kita bicara leadership adalah bicara tentang kita memastikan bahwa orang yang kita handle ini sesuai dengan keinginan yang kuasa, bukan keinginan kita. Itu yang paling berbahaya ketika leadership berubah menjadi manipulation. Itu paling berbahaya. Nah ini menarik nih Mas. Tadi berkaitan dengan statement Mas Noval terakhir, kalau berbahaya ketika leadership turn into manipulation kan gitu. Gimana cara kita bisa mengidentifikasi bahwa, contoh katakan tadi integritas. Kalau integritas agak susah ya, kita harus ketemu berinteraksi ya. Tapi kalau kita bicara tadi spiritualisme, spiritualitas, religiusitas itu kan bisa dicitrakan Mas. Betul nggak? Jadi bisa saja kan dia dari sisi penampilan, kemudian bisa juga dicitrakan dari sisi, misalnya kalau kita sekarang kan zaman sosial media, dicitrakan dari postingan dia di sosial media, itu religius banget gitu ya. Bagaimana cara kita membedakan bahwa ini orang sebenarnya benar-benar religius, tapi ini ada, maksudnya gini, bagaimana kita mengidentifikasi ini citra, ini realita gitu. Betul. Gimana caranya tuh Mas? Terus terang saya bukan ahli di situ, tapi saya merasakan itu, saya jalani itu, Mas. Oke. Kalau menarik. Kita punya spiritualitas yang kuat untuk menginfluence orang, itu bukan saja nampak dalam kata-kata atau tulisan, enggak. Gitu. Tapi saya juga percaya bahwa
kombinasi kata-kata, pilihan kata, itu dia seperti menjadi sebuah rangkaian energi gitu ya, dan itu dia membiaskan energi. Oke. Gitu. Jadi bagi saya kalau Mas Bas punya spiritualitas yang kuat, Mas Bas pasti punya pilihan kata yang berbeda. Oke. Mas Bas pasti punya intonasi yang berbeda. Mas Bas pasti punya pola pendekatan yang berbeda, dan waktulah yang menguji itu gitu. Ketika saya berhubungan dengan Mas Bas, waktu yang akan menguji. Orang lupa bahwa quality diuji di dalam waktu gitu. Jadi kalau kita bicara kualitas spiritualitas, maka itu akan diuji dalam waktu. Sekian lama saya berbicara dan saya berhubungan dengan Mas Bas, waktulah yang akan memastikan kepada Mas Bas bahwa ini orang dia tulus atau memang dia waktu itu sekedar hanya memastikan posisi dia sebagai agency management untuk memastikan hubungan kita baik gitu. Karena kalau memang kita tulus, tidak depend on situation, tidak depend on position. Makanya suatu saat orang bilang leader not just a position gitu. Tapi inilah hidup kita, karena orang harus tahu leadership tuh ini tentang keseluruhan hidup kita gitu. Keseluruhan hidup kita. Mas Bas percaya apa tidak ya, saya ada di Bogor gitu, handle apa satu gitu. Tapi betapa kerinduan saya untuk ada di BHR, dan bagi saya kerinduan ini hari ini ada, itu energi gitu. Dan saya bisa dihubungi untuk bicara di sini. Saya percaya itu energi, dan bagi saya itu spiritualitas. Gitu. Emang apa yang bikin rindu Mas kalau di BHR Mas? Selain tahu goreng sebelah kantor itu. Iya, tapi saya dibentuk banyak ketika proses awal. Lalu saya datang, saya tidak bisa bicara, saya hanya tunduk dan minta maaf mewakili perusahaan. Bagian itu yang menginspirasi saya. Betul. Mungkin Mas Bas, loh kok itu? Iya, itu. Gitu. Karena saya melihat sebuah sebuah agensi yang menurut saya hari-hari itu saya sudah pikir, oh kita nggak dapat. Tapi hari ini tetap ada gitu. Hari ini tetap ada. Betul. Jadi saya sepakat tadi soal benar bahwa waktu yang akan nanti membuktikan ya Mas ya, membuktikan. Saya mengalami pasang surutnya di BHR tentu saja karena saya ada di dalam ya Mas ya. Dan saya mengalami bahwa pada prosesnya ternyata waktu yang membuktikan bahwa akan ada orang-orang yang ternyata benar-benar setia. Kita sebutnya Seven Samurai Mas. Jadi kita punya 7 orang leader yang memang sudah ada bersama kita dari sejak kita zaman berdiri sampai dengan hari ini. Dalam susah maupun senang. Seven Samurai. Dan tadi betul kata Mas Noval bahwa itu ditempa oleh proses. Ya. Bahwa kita, ya tadi ada senang, ada susah, itu adalah bagian dan proses yang memang harus dilewatin. Dan 7 orang ini ya sampai hari ini stay dan menjadi inspirasi buat kita semua di tim ya, di tim besar gitu, bahwa kalau kita punya satu visi keyakinan yang sama, diimbangi tadi dengan religiosity, kemudian spiritualitas yang tinggi, itu ternyata ya bisa gitu. Kita berada di hari ini gitu ya. Bahkan kemarin kita mungkin saya share ke Mas Noval, kemarin kita baru saja terima satu berita gembira di grup WhatsApp internal BHR. Ada salah satu tim kita yang masuk 4 tahun yang lalu itu hanya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga lah ya, saya nggak perlu sebut biasa. Ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya jaga warung, gitu ya. Dan sambil jaga warung dia nonton film India, which is dia nggak ngerti berita, nggak ngerti apa-apa. Proses menempa dia dalam waktu 4 tahun ketika dia mulai memutuskan, oke, saya mau serius di BHR, 4 tahun proses menempa dia. Kemarin dia share di grup WhatsApp satu berita gembira, dia berhasil beli mobil sendiri, baru, Honda Brio, dan kemarin share ketika mobil itu benar-benar masuk di halaman rumah dia. Dan itu saya sepakat dengan Mas Noval tadi, itu adalah saat-saat yang mengembirakan buat kita. Betul nggak Mas ya? Ketika kita melihat bahwa orang-orang yang bergabung bersama kita itu bisa sukses gitu, mengikuti apa yang sudah kita alamin bareng tadi. Gitu. Menarik Mas, menarik. Jadi memang Mas Noval harus sering-sering ke BHR gitu ya, supaya bisa lihat nih, ternyata auranya sudah berbeda dengan 7 tahun yang lalu. Dan itu mengenergize saya, bukan saya datang untuk sesuatu, tapi memang benar-benar mengenergize saya. Iya. Jadi kita inilah ya, hukum kekekalan energi ya. Jadi energinya Mas Noval lari ke kita,
nanti dari kita juga pindah ke Mas Noval. Jadi energi itu nggak hilang ya. Kita saling mengenergize. Nah, Mas Noval, ini kita udah ngobrol udah setengah jam lebih nih. Nah, saya mau, ini pertanyaan terakhir lah buat Mas Noval. Ini mungkin agak sedikit lebih tough gitu ya. Kondisi kita kan sama. Ini kita bicara di keluarga, Mas. Kondisi saya dan Mas Noval kebetulan sama, di mana kita diberi rezeki anak-anak perempuan. Tapi Mas Noval 1, saya 2, gitu kan? Nah, bagaimana cara Mas Noval di keluarga, terutama kepada anak ya, menanamkan kepada anak perempuan. Saya juga sama. Kita punya challenge yang sama, menanamkan soal leadership kepada seorang anak perempuan di lingkungan yang masih, ya kita harus jujur bilang, masih patriarki lah ya, masih laki-laki minded gitu ya. Betul. Bagaimana Mas Noval menanamkan kepada dia, mendorong dia, mendidik dia, seorang anak perempuan. Tahun ini kuliah ya, Mas ya? Iya. Kuliah. Betul, ini sekarang semester genap kelas 3. Semester genap SMA. Ya? Benar. Suci di Regina Pacis ya. Ya, nah apa namanya? Ketika dia nanti pasti akan menjadi seorang pribadi yang mandiri, bagaimana mendidik seorang anak perempuan untuk juga punya jiwa leadership gitu. Gimana cara Mas Noval men-share value itu kepada... Pertanyaan menarik sekali, betul. Saya rindu bicara tentang ini, dan pertanyaannya ini benar ya. Mas Bas, saya tuh punya cita-cita dari dulu, bahkan sejak masih SMA itu punya anak 1 perempuan. Wow. Bersyukur banget ya. Kalau orang bilang kan orang Ambon itu selalu ingin punya anak laki-laki begitu ya. Kan orang-orang dari timur, dari Batak gitu. Saya punya cita-cita punya anak 1 perempuan. Dan namanya itu memang sudah saya simpan sejak saya SMA kelas 2. Gitu. Wow. Saya sudah punya namanya. Itu, jadi orang mungkin namanya memang itu, Suci Lestari, namanya Suci Lestari. Suci. Apa nama umum banget gitu ya. Iya. Tapi nama itu memang saya simpan lama gitu ya. Jadi kalau boleh tahu Mas, itu terinspirasi apa tuh Mas nama Suci Lestari itu sehingga sangat tertempel di mindsetnya Saya Mas? suka baca novel dulu ya, salah satu novel karangan N. Hadini itu ya, ada seorang ibu yang memelihara 4 anak gitu ya. Dan anaknya itu berhasil, dia single parent, dia anaknya berhasil. Nah mereka semuanya ada di kota yang berbeda. Kesepakatan mereka adalah kalau mau datang mengunjungi ibunya itu harus punya waktu yang sama gitu. Selalu susah. Sampai akhirnya mereka ketemu waktu yang sama. Mereka datang, tapi rumahnya sepi gitu ya. Rumahnya sepi, mereka ketok sampai mereka muter ke pintu belakang, kan di desa gitu ya. Begitu muter pintu belakang, mereka ditemui oleh kepala desa gitu. Lalu mereka digiring, masuk ke agak kayak ada kebun begitu. Dan ada tanah merah yang masih basah gitu. Wow. Dan itu ternyata itu pusaran ibunya. Ibunya sudah meninggal sebelum mereka tiba gitu. Dan di nisannya itu tertulis Suci Lestari ya. Itu yang menginspirasi saya. Jadi Suci Lestari itu sebenarnya seorang ibu yang kuat. Yang tidak pernah merasa harus pamrih untuk anak-anaknya terhadap perjuangannya. Dan itu di akhir kisah N. Hadini itu baru ada itu nama Suci Lestari itu. Gitu. Itu bukunya. Saya lupa novelnya judulnya apa, itu bukunya itu. Gitu. Oke. Nah, itu saya punya namanya. Nah, saya bersama istri saya dengan Suci itu ketika masih kecil, saya tidak menganggap dia sebagai anak kecil gitu sejak kecil. Jadi kita punya kebiasaan itu membahas segala problem keluarga itu di meja makan gitu ya. Dan Suci selalu ikut gitu. Walaupun kita selalu pakai, dia masih belum ngerti ya. Walaupun dia masih belum ngerti, saya akan bicara kepada dia bahwa misalnya, ini opa sakit, papa harus ke Ambon gitu. Kita akan berdoa. Semua hal saya libatkan dia. Jadi dia bukan seorang anak yang saya pisahkan antara urusan orang tua dan urusan anak. Ya. Jadi dia saya libatkan sejak awal. Bahkan Suci itu ketika di kandungan tuh saya bicara banyak. Saya kalau tidur istri saya masih hamil, saya selalu bicara kepada Suci. Saya bicara seperti layaknya saya dengan teman saya. Saya bicara apa saja. Gitu. Saya pernah ingat sekali waktu ya, Suci itu masih dalam kandungan 7 bulan gitu. Lalu ibunya tuh habis makan, saya di Bandung kerja, balik bisa makan siang bareng. Istri saya mual terus kan, jadi begitu habis makan muntah semua makanan tadi muntah.
Oke. Dulu IG itu harus pakai dasi. Saya masih pakai dasi. Saya lipat, saya ngepel itu muntahnya semua saya buang. Terus saya bicara. Dan dahsyatnya itu tidak pernah lagi istri saya mual. Gitu. Dahsyatnya gitu. Saya bicara sebenarnya, Suci, tolong gitu ya. Oke. Papa tidak selalu bisa nemanin mama, kamu bisa. Dan saya libatkan semua, Mas. Dan selalu ada kata begini ya. Dek, kita mau bicara. Kita mau bicara. Papa mau bicara. Dan dia juga bisa menyampaikan sesuatu untuk Uci mau bicara. Gitu. Gitu. Hal yang pertama yang membuat saya amazed itu adalah ketika dia mau tidak diantar oleh mamanya. Dan dia bilang, Uci mau bicara. Besok di kelas TK itu. Besok Uci tidak mau lagi diantar mama. Itu dan momentum itu saya ingat wow. Suci mau bicara gitu Uci ya. Mau bicara. Selalu itu Uci mau bicara dan kita bicara bareng. Lalu yang kedua adalah dia juga bilang dia mau bicara tentang pindah dari kabupaten ke Kotamadya. Dari SD-nya kelas 4 naik kelas 5 ke dia pindah ke SMP Budi Mulia ya gitu. Sekarang SMA Regina Pacis dia mau pindah di situ gitu. Dia bilang dia mau bicara. Saya bilang, kok gitu? Dan itu tantangannya besar sekali gitu. Itu pastilah. Pulang itu kan beda antara pelajaran kabupaten dan Kotamadya. Itu Suci pulang itu matematikanya selalu 6. 5, 6. Kalau paling tinggi itu 6 dan dia belum stres. Lagi jarak ya. Belum lagi jarak ya. Dia stres dan dia naik kereta, Pak. Dia naik kereta, Pak. Betul. Dia naik kereta. Dia naik kereta. Wah, saya bilang kalau kayak begini susah. Kamu mau nggak? Mau kursus atau mau sama papa? Kalau mau 2 minggu kita ketat. Tidak ada main-main. Kita ketat, saya drill matematik dan akhirnya bisa. Nilainya bisa melesat, bisa jadi 9, 9,5, 9,8 gitu. Wow. Ya, gitu. Saya drill betul 2 minggu. Wah, itu stres gitu. Gitu. Dan saya lihat bisa, gitu. Dia mau karena di-push untuk itu dia mau. Yeah. Lalu ada momentum juga di mana dia merasa tidak perlu ngantar dia dengan kereta dari stasiun ke sekolah, dia nggak mau lagi. Beberapa kali dia bilang, Pak, nanti Papa balik, Papa susah dong dapat tempat. Jadi tetap duduk saja, saya yang turun. Sekali waktu saya tetap ikut, Mas Bas. Saya ikut, dia ngumpet gitu loh, untuk mergokin saya bahwa saya masih ikut dia gitu. Begitu saya di dekat matahari itu, dia bilang, Papa, kan kita sudah janji. Wah, sejak saat itu sudah saya oke lah, kalau gitu saya nggak ngantar Suci lagi. Gitu. Nah, sampai saat ini, apapun gitu, apapun problem keluarga, apapun saya libatkan gitu. Jadi Suci tidak pernah merasa bahwa saya anak dan saya bahkan sekarang pun bagi saya kayaknya anak perempuan itu lebih cepat dewasa ya ketimbang anak laki-laki. Saya merasakan sendiri kalau saya anak laki-laki gitu. Jadi banyak hal sekarang saya sudah minta masukan Suci gitu. Saya sudah minta pembandingnya, saya sudah minta inspirasi dari dia gitu. Dan wah, saya kadang-kadang amazed dengan cerita-ceritanya dia. Kita punya waktu Sabtu, ada tradisi yang dipelihara oleh ayah saya itu namanya kunci usbu gitu ya, Mas. Sabtu. Jadi sebelum kita doa, kita share tentang pengalaman spiritual di minggu ini gitu. Jadi kita share gitu. Nah, kalau Suci share itu kadang-kadang pernah dia share bahwa teman-teman saya kok pas guru keluar semuanya pada itu buka buku gitu. Lihat catatannya. Saya bilang, kayaknya saya nggak bisa begitu. Sudah nggak apa-apa. Share-share begitu tuh dahsyat gitu bagi saya. Dahsyat. Dan ada satu pengalaman yang menarik, Mas Bas. Dulu dia masih TK ya. Suci itu suka buku. Saking pinginnya dia ambil buku, dia nggak punya duit, itu dia ambil. Dia nyuri. Dia nyuri. Selang beberapa waktu dia bicara. Terus tahun lewat loh, Mas. Dia sambil sesenggukan menangis gitu. Dia bilang, bagaimana cara menggantinya? Gitu. Saya bilang, mungkin sekarang kamu susah ketemu. Berarti uang jajan kamu harus potong untuk kamu sampaikan kepada orang yang butuhkan. Itu kamu punya risiko. Jadi uang jajannya dipotong. Iya. Gitu. Nah, saya lihat bagian-bagian ini tuh tidak kebayang oleh saya gitu bahwa itu bisa ada gitu. Itu bisa. Iya. Gitu. Dan saya lihat walaupun dia anak tunggal gitu, tapi dia selalu sekarang ini sudah tidak mau bareng saya lagi gitu. Saya bisa sendiri.
Wah, ini saya sekarang agak kesulitan begitu. Kalau kadang-kadang enggak, saya drop aja, nanti saya jemput lagi. Enggak, saya naik Grab aja, saya ini aja, saya sama teman-teman naik bus aja, saya ini aja. Iya, mandiri lah ya, udah mandiri. Iya. Jadi saya tidak secara khusus bicara tentang leadership, tapi saya membuka kesempatan bagi Suci untuk, ya saya berusaha dengan apa yang keterbatasan saya sebagai orang tua untuk mewariskan sesuatu bagi dia dalam tradisi kehidupan keluarga kita. Iya. Di mana dia bisa belajar dari situ, dia berproses dari situ aja. Dia mengekstrak itu menjadi sesuatu. Iya, jadi tadi kuncinya tidak pernah memposisikan anak sebagai bagian dari marginal keluarga. Karena kebanyakan kan masih ada orang tua yang memposisikan anak itu bagian marginal. Kamu anak kecil ngerti apa? Kan begitu kan, kadang-kadang kita suka begitu. Anak kecil ngerti apa? Jadi kita libatkan dia dalam dialog-dialog. Bahkan beberapa keputusan penting keluarga ya Mas ya, kita libatkan dia, walaupun mungkin dia belum mengerti, tapi kita tidak menganggap dia sebagai bagian marginal. Terus yang kedua, saya lihat yang menarik adalah cara Mas Noval tadi membuat dia speak up, ya. Kalau kamu punya sesuatu, unek-unek kamu punya ini, ngomong gitu. Jadi jangan dipendem. Itu kan sebenarnya bahaya, karena dalam situasi banyak sekarang kayak zaman-zaman kayak sekarang ini, anak-anak justru cari tempat curhat di luar. Itu betul, kan justru itu bahaya. Paling bahaya. Dia lebih nyaman bicara sama temannya, dia lebih nyaman bicara sama ininya. Yang belum tentu temannya itu atau orang yang dia diajak ngobrol itu bisa kasih solusi, justru kadang-kadang malah menjerumuskan, gitu kan? Jadi kalau perlu dibikinin satu forum untuk dia speak up. Ya tadi kayak Mas Noval kan hari Sabtu sebelum doa itu ya kamu sharing. Itu kan cara kita membuat dia speak up, kemudian dia juga berekspresi, menyampaikan pendapatnya gitu ya. Dan yang ketiga diberi kepercayaan ya Mas ya. Iya. Ya jadi ketika tadi udahlah nggak usah diantar ya sudah, walaupun kadang-kadang kita sama lah ya, saya anak perempuan ya, kadang-kadang kita suka nggak tega ya, gitu nggak gimana ya. Kita tuh masih menganggap bahwa dia itu tekanan itu semakin besar. Semakin Suci besar itu, tekanan itu ke saya itu semakin besar. Betul. Kita terpisah dengan mereka gitu. Nah, saya nggak ragu minta maaf ke Suci kalau saya salah, Mas. Saya nggak ragu minta maaf. Ya. Hal yang paling cukup berpengaruh kita di daerah timur itu kan, itu orang tua kan posisinya tuh superior. Salah atau tidak tuh kan selalu di atas gitu. Iya, betul. Kita sudah masuk di subconscious kita bahwa kamu nggak bisa, anak-anak sekarang kan bisa spontan banget gitu ya sama orang tua. Nah saya bicara sama Suci apa adanya, Dek, sometimes Papa tuh sudah ada di subconsciousnya Papa bahwa orang tua dulu Papa tuh didik begini, jadi Papa minta maaf kalau sometimes Papa bisa begitu gitu. Itu saya bicara apa adanya gitu, dan kita bisa. Nah, dia juga bisa, Suci juga minta maaf Pak gitu. Saya bisa. Iya. Dan kebiasaan meminta maaf ini yang agak sulit ya memang ya, karena dalam budaya kita, walaupun kita mengenal kata maaf, tapi dalam budaya kita itu rasanya meminta maaf tuh sesuatu yang mahal. Betul nggak Mas ya? Betul. Iya kan? Jadi kita dengan mudah misalnya posting di sosial media yang berbau fitnah, tapi begitu tuh ketahuan bahwa itu fitnah ya cuma ditarik aja postingannya, tapi tidak ada permintaan maaf. Itu kebiasaan yang menjadi teladan yang kurang baik ya buat generasi penerus kita gitu. Dan satu hal lagi, saya ngerti perasaan Mas Noval karena kita sama nasibnya, anaknya perempuan. Kita bahwa merasa anak-anak kita tuh kayak masih anak-anak yang kemarin sore masih kecil. Yes, benar itu Mas. Kita masih belum siap rasanya ya. Gitu saya rasanya tuh kayak Suci masih berdiri terus ikut-ikut nyendok di makanan saya bener, gitu. Benar. Jadi rasanya kita tuh masih belum siap gitu ya. Nah itu yang mungkin memang kadang-kadang sulit, justru pelajaran leadership-nya justru kita yang harus belajar pada anak-anak itu ya. Betul. Wow, luar biasa nih Mas Noval, bincang kita pagi hari ini kayaknya dalam banget kita. Dan saya kira teman-teman di BHR Talks yang mengikuti podcast ini juga bisa dapat banyak banget gitu ya. Cuman karena waktu di podcast kita nggak bisa ngomong panjang-panjang Mas ya. Kesempatan luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih ke Mas Noval udah sharing di sesi ini, leadership, integrity tadi, kemudian religiosity, kemudian spirituality. Itu menurut saya value-value yang mungkin kita memang harus banyak kembali karena di zaman-zaman orang sudah makin materialistis ini, nilai-nilai itu yang mungkin semakin banyak hilang dan kita banyak kehilangan teladan soal itu.
Dan yang paling penting tadi mendidik anak perempuan supaya tetap punya leadership secara langsung ya, tanpa harus kita memerintah atau apa kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Luar biasa Mas Noval, terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Mas Bas untuk kesempatan berbagi dengan BHR, luar biasa. Terima kasih teman-teman BHR Talks. Itu tadi dialog ngobrol kita dengan inspirator kita hari ini, Mas Novi Palijama atau Mas Noval. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak insight, bagaimana kita menjadi seorang leader yang berintegritas, bagaimana kita menjadi leader yang berintegritas dengan dasar spiritual yang baik gitu ya, bukan citra tapi benar-benar realita. Dan tadi kita belajar banyak soal bagaimana membentuk leadership pada anak gitu ya. Kita akan ketemu pada sesi BHR Talks yang selanjutnya. Kita akan ketemu dengan inspirator-inspirator yang lain. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Mas Noval. Terima kasih, sukses buat BHR selalu. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.